warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhanti dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler A semester 2, mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen Bapak Dr. Haji Fahrudin, HM SSMA. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu bisnis dan politik dalam sistem politik Indonesia. Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warga negara. Politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara. Sedangkan bisnis adalah salah satu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Perbedaan bisnis dan politik di Orde Baru dan Reformasi. Pada masa Orde Baru, akibat adanya pemberontakan gerakan 30 September timbullah reaksi dari berbagai parpol, ormas, mahasiswa, dan kalangan pelajar. Pada tanggal 8 Oktober 1965, partai politik seperti IPTKI, NU, Partai Kristen Indonesia, dan organisasi massa lainnya melakukan apel kebulatan tekad untuk mengamankan Pancasila dan menuntut pembubaran PKI serta ormas-ormasnya. Pada tanggal 23 Oktober 1965, parpol yang anti-komunis membentuk Front Pancasila dan diikuti oleh pembentukan KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Kebijakan politik Orde Baru. Rezim Orde Baru memiliki kekuasaan penuh pengendalian, kekuasaan, kehidupan politik pada masa itu. Kebijakan politik yang diterapkan dalam masa Orde Baru dapat dilihat dari awal lahirnya Orde Baru. Dari hasil pemilu tersebut, para wakil-wakil partai menduduki 360 kursi, ditambah 100 kursi, lagi yang anggota-anggotanya diangkat oleh pemerintah menyederhanakan jumlah partai politik yang ada. Hal ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975. Pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awal munculnya Orde Baru. Pada awalnya Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Yang kedua, adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan Juli 1997. Sebenarnya, krisis 8 ini juga terjadi di beberapa negara di Asia, namun Indonesia lah yang merasakan dampak yang paling buruk. Selanjutnya, adanya krisis sosial. Bersamaan dengan krisis ekonomi, kekerasan di masyarakat semakin meningkat. Melonjaknya angka pengangguran, kesenjangan ekonomi menyebabkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Gerakan moral dalam aksi damai menuntut reformasi mulai ditanggungi berbagai kepentingan individu dan kelompok. Bisnis dan politik pada masa Orde Baru. Orde Baru mewarisi kondisi ekonomi atau bisnis yang buruk dari Orde Lama. Hal ini dapat dilihat pada sejumlah data sebagai berikut. Cadangan devisa menciut sampai nol pada tahun 1965. Kalangan teknokrat yang dipimpin Widjojo Nitisasro memberikan landasan ilmiah dan merancang bangun perekonomian sosial. Pembangunan ekonomi yang dikembangkan mengandalkan pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan stabilisasi politik berupa penguatan negara dari segala bentuk oposisi. Selanjutnya pada masa reformasi. Masa reformasi menggenggam harapan bagi perbaikan Indonesia ke depannya dibanding era pendahulunya. Namun, harapan terkadang berseberangan dengan kenyataan. Melihat masa reformasi, konsep korporatokrasi yang digagas John Perkins layak untuk diutarakan sebagai analisa. Istilah korporatokrasi dapat digunakan untuk menunjukkan betapa korporasi atau perusahaan besar dalam kenyataannya dapat mendikte, bahkan kadang membeli pemerintahan untuk meloloskan keinginan mereka. Pengaruh faktor politik terhadap bisnis.
Melihat pola hubungan bisnis dan politik pada Orde Baru dan masa reformasi, maka kita belum melihat tertujunya pola menuju kesejahteraan bersama. Kemakmuran hanya dinikmati segelintir saja dan gagal terdistribusi ke masyarakat secara keseluruhan. Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi politik sudah berinteraksi satu sama lain yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi politik tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tertentu, sebagai contoh IMF atau Bank Dunia atau bahkan para investor asing mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional. Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa berkaitan erat dengan politik. Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan atau sikap yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan administrasi publik di suatu negara, termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.